Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN SMI bersama saya Ihya. Di sini kita ada kedatangan tamu nih dari PT Medikarya Utama, yang mana mungkin kita akan sedikit berbincang nih mengenai tentang kepesertaan ya Pak. Mungkin untuk pertama nih kita bisa perkenalan dulu, silakan Pak. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya nama Asep Nurmansyah. Dari PT Medikarya Utama atau yang lebih dikenal itu Rumah Sakit Bakti Medicare. Ya, posisi saya saat ini sebagai HRD di Rumah Sakit Bakti Medicare. Itu barangkali Bapak. Terima kasih, nih saya enaknya manggilnya Mas apa nih? Enaknya lebih santai Karena orang Sunda Akang lagi. Oh Akang, oke Akang. Kang Asep. Kang Asep, oke. Baik, ini mungkin kita awali perbincangan kita dengan pengalaman dari Akang ini sebagai peserta BPJS, kemudian sebagai HRD. Mungkin bisa sedikit nih cerita nih apa sih pengalaman yang dirasakan selama menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ya, baik, terima kasih Pak. Pertama-tama saya ingin ceritakan dulu Pak, karena pada awal saya anak dari ASN ya, orang tua saya terutama Bapak itu ASN. Jadi awalnya kita tuh dulu punya askes ya Pak. Ya, dulunya. Nah setelah bekerja dan alhamdulillah berubah menjadi BPJS Kesehatan. Manfaatnya sangat luar biasa Pak. Karena yang saya rasakan itu ketika mendapatkan pelayanan kesehatan, terutama baik di PPK 1 maupun di PPK 2, sangat sekali bermanfaat yang untuk gejala ringan maupun berat. Bahkan kalau boleh saya cerita, saya pernah melakukan operasi itu untuk pembiayaannya kuat semuanya menggunakan BPJS Kesehatan. Dan sampai sekarang dari hasil operasi itu saya bisa aktivitas seperti sekarang dan manfaatnya luar biasa. Baik, ini pengalaman sangat menarik ya teman-teman. Namun ini saya ingin tanyakan, apakah selama Bapak menjadi peserta BPJS ini ada mengalami kendala gitu di rumah sakit? Ada misalnya di beda ini antara yang umum dengan BPJS, pernah nggak sih Pak kayak gitu? Oh ya, nah yang saya rasakan itu baik di rumah sakit ya Pak maupun di paskes, karena kan kita kalau untuk rawat jalan tentu di paskes ya Pak, untuk gejala-gejala ringan sangat tidak terlihat perbedaan sekali Pak ya. Ya, karena juga mayoritas sekarang masyarakat juga sudah mulai sadar ya tentang kepesertaan JKN ini ya, karena kebutuhan akan kesehatan. Nah, itu yang saya rasakan, pelayanannya baik, kemudian saat perlu rujukan yang memang lebih lanjut dilayani di rumah sakit juga, tidak membedakan mana itu peserta JKN atau yang non JKN. Ya, itu dirasakan sama ya. Nah, karena mungkin peserta memang banyak juga ya Pak sekarang, nah wajarlah kalau antri sebentar, kalau harus nunggu dulu, karena kan kita pun sama-sama ingin mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, Sobat JKN sudah dengarkan dari pengalaman dari Akang, di mana kan kita sudah mendapatkanlah benefit yang luar biasa dari BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman jangan ragu nih untuk mendaftarkan diri dan keluarganya ya Mas. Betul. Baik, nah begitu pengalaman dari Akang Asep. Ya, itu dimana beliau juga tadi sudah mengatakan banyaklah benefit yang didapatkan dari BPJS Kesehatan. Nah, saya ingin sekarang melihat dari pandangan Pak Akang Asep nih dari sebagai HRD mendaftarkan para pekerjanya ke kepesertaan BPJS. Mungkin bisa diceritakan Mas, baik Akang pengalamannya. Iya baik, terima kasih kan. Saya dari 2018 ya kan di HRD itu. Dari pertama disosialisasikannya tentang sistem yang memang dimiliki oleh pihak HRD itu EDABU ya itu. Jadi ketika ada peserta masuk, kemudian peserta bergabung dengan kami di rumah sakit, itu kami langsung daftarkan. Nah, begitu mudah aksesnya. Jadi kita tidak perlu datang ke kantor. Saya selaku HRD hanya mendaftarkan dengan NIK saja. Ya, dari sana bisa terlihat apakah ini sudah terdaftar sebelumnya atau belum. Ketika mereka memang sebelumnya pernah terdaftar nih, karena sekarang sudah jadi pekerja, tentu harus ngikut ke BU ya.
Nah, tapi kalau memang peserta ini sebelumnya belum pernah sama sekali punya persyaratan, itu dengan mudah kita memasukkan NIK dan nanti melengkapi beberapa data. Setelah itu kita simpan dan data itu bisa aktif kayak gitu ya. Nah, itu dan ada beberapa juga yang memang bisa kita bantu untuk para peserta. Ya, peserta misalkan ada penambahan anggota keluarga, ya kayak gitu. Meskipun memang di awal ketika memang melahirkan di rumah sakit sudah dibantu oleh pihak customer service ya di paskesnya masing-masing. Tapi ketika memang ada misalkan nih tiba-tiba ini ada suami atau istri penambahan anggota keluarga yang lain, bisa kita bantu kayak gitu. Dan itulah kemudahan kita di HRD untuk mengelola kepesertaan BPJS ini ya. Sangat mudah dan tentu dengan support system dari EDABU ini yang saya rasakan itu bisa lebih efisien. Baik, nah begitu pengalaman dari Akang Asep nih sebagai HRD, karena kan kita sudah di era digital ya, jadi tidak perlu ribet nih sebenarnya sih. Emang ada beberapa yang harus kita datang langsung ke BPJS ya. Nah Sobat JKN, tadi saya juga mengatakan bahwa kita ini di era digitalisasi. Pastinya semua seperti pendaftaran kepesertaan sudah menggunakan digital. Mungkin dari pengalaman Akang Asep nih tentang perubahan atau perkembangan digital sekarang mengenai kepesertaan, apa aja yang akan ketahui? Nah, baik untuk perubahan digitalisasi terutama terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan atau JKN KIS ini, itu dengan adanya mobile JKN itu kan. Nah, kayak itu dari awal kita diperkenalkan dengan mobile JKN ini sangat mudah sekali untuk mengakses beberapa fitur yang kita bisa. Contoh misalkan yang pertama, kita bisa screening kesehatan. Ya, screening kesehatan kita bisa tahu kondisi ya tubuh kita saat ini seperti apa sih. Yang kedua tentu juga kalau basically kita di perusahaan berarti kan tidak muncul tagihan atau apa ya, hanya karena kita kan sudah dikelola sama rumah sakit. Tapi yang keduanya, ketika teman-teman nih di paskesnya, contohnya saya kayaknya kejauhan nih paskes di sini, pengen yang lebih dekat. Nah, itu bisa langsung perubahannya paskes. Dan itu paskes itu kita bisa atur sendiri dimanapun. Ya, misalkan udah pengen pindah ke yang lain, tapi tunggu dulu, harus ada waktu tidak dulu 3 bulan. Tapi itu justru memberikan kenyamanan buat kita bisa memilih itu fasilitas kesehatan mana yang kita inginkan kayak gitu ya, sesuai dengan harapan pelayanan yang kita dapatkan juga kayak gitu kan. Ya, jadi fiturnya sangat membantu. Dan satu lagi kayaknya sekarang lagi mungkin ramai juga ya kayaknya, kita tidak perlu datang antri-antri lama ke rumah sakit. Kita bisa langsung ambil antrian online itu kan. Ini yang saya rasakan juga ya. Biasanya kan orang tuh harus ngantri panjang di bagian pendaftaran. Ternyata dengan mudahnya mobile JKN ini memfasilitasi itu. Dan kita ke rumah sakit hanya melihatkan saja untuk memverifikasi kehadiran kita kayak gitu. Itu kan. Nah begitu Sobat JKN, dengan adanya mobile JKN ini, sepertinya dulu sebelum ada mobile JKN kan kita mungkin dari pagi hari kita ngantri di rumah sakit ya untuk mendapat antrian. Nah sekarang kita dari rumah saja bisa kita cek nih dari mobile JKN tentang antrian jadwal mana yang kita inginkan, apakah masih ada atau tidak, benar ya? Betul. Nah Sobat JKN, tadi kita sudah mendengar pengalaman atau pengetahuan dari Akang Asep mengenai perkembangan digitalisasi ya tentang kepesertaan di BPJS Kesehatan. Nah mungkin ini kita sudah memasuki babak akhir dari podcast ini. Yang saya inginkan, mungkin saya tanyakan juga ke Akang Asep, apa sih sebenarnya harapan, ada tidak harapan atau masukan kepada BPJS Kesehatan itu sendiri? Ya baik, saya menyampaikan harapan dari beberapa aspek barangkali ya. Harapan yang pertama sebagai peserta, kayak itu justru dengan pelayanan BPJS ini kita semakin meningkat untuk derajat kesehatan kita, bahwa memang BPJS ini bukan digunakan saat sakit saja ya gitu ya, tapi mungkin ada program-program promotif nantinya yang bisa diberikan oleh BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan paskes sekitar untuk bisa karena program promotif ini kayaknya lebih utama ya Pak dengan program pengobatan dan yang lainnya, itu masyarakat lebih disadarkan akan program pencegahan suatu penyakit kayak gitu ya. Terkadang kan masyarakat itu tahunya adalah menggunakan BPJS itu saat sakit. Ya, yang keduanya barangkali harapan
dari saya sebagai HRD yang mengelola kepesertaan di perusahaan. Dengan adanya sistem eDabu ini sangat membantu sekali untuk proses pendaftaran dan yang lainnya. Kemudian juga kerjasama yang baik dengan pihak RO itu sangat membantu kami. Itu kayaknya perlu dipertahankan saja kayak gitu. Kalau memang ada fitur-fitur yang baru nantinya dari eDabu, sangat kita tunggu nih. Kira-kira ada inovasi apa lagi kayak gitu ya. Dan sebagai masyarakat tentunya kami juga mengajak kepada warga masyarakat yang belum punya jadi kepesertaan BPJS Kesehatan, jangan ragu lagi, manfaatnya luar biasa ya, kayak itu manfaatnya luar biasa dirasakan ya. Jangan melihat bahwa sekarang terutama saya juga yang bekerja di rumah sakit tidak membeda-bedakan sama sekali, semua sama, ya, setara. Yang kita layani itu adalah masyarakat. Nah, begitu teman-teman sobat JKN, harapan juga masukannya dari Akang Asep mengenai BPJS Kesehatan untuk saat ini. Nah, sobat JKN, tadi kita sudah membahas mengenai digitalisasi BPJS Kesehatan pada saat ini, dan dimana kan itu sebenarnya untuk meningkatkan nih kualitas transformasi mutu layanan. Nah, sobat JKN, kita sebenarnya ada nih tagline dari transformasi mutu layanan. Transformasi mutu layanan mudah, cepat, setara. Nah, sobat JKN, kita sudah pada tahap akhir nih dari podcast kita kali ini. Namun sebelum saya menutup podcast kita hari ini, saya ada satu pantun nih, atau mungkin boleh dibantu untuk dicakepin. Siap. Dari Kedah ke Pekansari, Cakep. beli swasta di kota tinggi. Cakep. Usai sudah podcast kali ini, pasti kita bertemu lagi. Cakep. Itu Mas Akang Asep, terima kasih atas sediaan waktunya, dan mungkin lain kali kita bisa podcast lagi. Baik. Nah, sobat JKN, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi